Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Kali ini kita akan belajar matematika, materinya tentang bentuk-bentuk pecahan. Oke. Nah, bentuk-bentuk pecahan ada 4 macam. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, pecahan persen. Nah, ini contohnya. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan campuran ada bilangan cacah. Ada bilangan cacah, pembilang, dan penyebut. Nah, kalau bilangan desimal ini tandanya ada komanya ya, dibacanya 3,4. Itu termasuk bilangan desimal ya. Kemudian persen. Nah, ini bilangan persen adalah 15%. Nah, ini adalah tanda persen. Persen itu sebenarnya artinya juga sama seperti per 100 ya. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan biasa. Seperti di awal sudah pernah teacher jelaskan, pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. 3/4 berarti 3 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran, bilangan cacah, dan bilangan pecahan. Oke, perhatikan di sini ada 1/3/5. Angka 1 ini merupakan bilangan cacah dan 3/5 merupakan bilangan pecahan. Nah, penulisannya angka bilangan cacah itu berada di antara pembilang dan penyebut. Jadi di tengah-tengah ya penulisannya. Jadi jangan sampai kalian menuliskan bilangan cacah itu sejajar dengan pembilang atau sejajar dengan penyebut ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Oke. Pecahan campuran juga bisa berasal dari pecahan biasa yang angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Jadi kalau bilangan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, sekarang kita masuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Caranya yaitu menggunakan pembagian bersisa. Oke, contoh. Ubahlah pecahan 8/5 menjadi pecahan campuran. Cara yang pertama, nah kalau ini cara cepatnya ya. 8/5 kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8. Nah, 5 kali 1. Tulis satunya di sini, kemudian penyebutnya tetap. Lalu sisanya. Nah, 5 dikali 1 adalah 5. 8 dikurangin 5 hasilnya adalah 3. Jadi 3 ini adalah sisanya. Nah, kalau kalian pakai pembagian bersusun juga seperti ini bisa 8 dibagi 5. Hasilnya yang mendekati adalah 1. Ya, hasil perkalian 5 tidak boleh lebih dari 8. Dia harus kurang dari 8. Nah, kalau 5 kali 1 kan 5. 5 kali 2, 10. Kalau kita pakainya 2, itu bilangannya lebih dari 8. Maka yang kita pakai adalah 1. Kita tulis 1 di sini. 1 dikali 5 sama dengan 5. Tulis di sini 5. Lalu kita kurangi. 8 dikurangin 5, sisanya adalah 3. Nah, kalau dalam mengubah pecahan campuran dia menggunakan pembagian bersisa. Nah, 3 dibagi 5 itu tidak bisa. Berarti sisanya adalah 3. Sekarang menentukan posisinya. 1 itu menjadi bilangan cacah. Ya, nih 1 jadi bilangan cacah. Kemudian 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai
penyebut. Jadi 8/5 sama dengan 1/3 ya. Oke, kita coba dengan contoh yang lain ya. Di sini ada 3 contoh ya. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Oke, biar kalian lebih paham, teacher kasih contohnya banyak nih, ada 3. Oke, yang pertama A 12/5, B 5/3, C 11/7. Nah, sekarang kita coba selesaikan satu per satu. Oke, yang pertama adalah 12/5. Kita pakai pembagian bersusun. 12 di dalam, 5 di luar. Nah, sekarang kita cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 12. Nah, ketemulah 2 ya. Tulis 2 di sini, lalu kita kembali lagi ke bawah. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Setelah itu kita kurangi. Ya, 12 dikurangi 10 hasilnya adalah 2. Nah, penulisannya 2 sebagai bilangan cacah, 2 yang di bawah itu sebagai pembilang, dan 5 itu sebagai penyebut. Jadi hasilnya 2/5. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Bilangan pecahan campuran dari 5/3 adalah 5/3. Oke, 5-nya dimasukkan di dalam ya. Kita pakai pembagian kurung lagi. 5, kemudian 3. Kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 5. Nah, ketemulah 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian dikurangi hasilnya adalah 2. Karena 2 dibagi 3 sudah tidak bisa, maka sisanya adalah 2. Lalu kita tulis. Bilangan cacahnya adalah 1, sisanya adalah 2 sebagai pembilang ya. Dan yang ini penyebutnya. Harusnya 3 ya. Harusnya 3 ini. Oke, maaf ya, trouble sedikit. Oke, nah jadi jawabannya adalah 1/2/3. Oke, nah contoh yang terakhir. Nah, ini adalah bilangan 11/7. Kita masukkan ke dalam pembagian bersusun. 11 dibagi 7. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11, dan ketemu adalah 1. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7 ya. Kemudian 11 dikurangi 7 sisanya adalah 4. Nah, karena 4 itu lebih kecil dari 7 berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi 4 merupakan sisa dari pembagian ya. Sekarang kita tulis bilangan cacahnya yang di atas nih. Ya, tulis di sini jadi 1, sisanya jadi pembilang dan pembaginya itu jadi penyebut. Oke, nah kalau kalian menyelesaikan soal pecahan ini, kuncinya adalah kalian harus menghafal perkalian ya. Makanya teacher harap kalian mulai sekarang harus sering-sering menghafal perkalian. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ini lebih mudah ya. Caranya yaitu pertama, kalikan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. Setelah itu, jumlahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang pecahan. Oke, biar lebih mudah kita masuk ke contoh ya. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. A
2/1/3. B. 3/2/5. Jawabnya yang pertama 2/1/3 sama dengan, nah kita kalikan ya, kita kalikan bilangan cacah dengan penyebut. Nah 2 dikali 3 kemudian ditambah 1. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian ditambah 1. Penyebutnya tetap, tidak berubah ya. Nah hasilnya adalah 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 7. Dan penyebutnya tetap. Jadi hasilnya adalah 7/3. Kalau pakai cara cepat gini nih, kalau teacher. 3 kali 2 atau 2 kali 3 boleh ditambah 1. Ya nggak usah pakai begini biar cepet. Nah kalau pengen cepet ya, tapi kalian kan masih belajar, jadi harus pakai cara seperti ini dulu untuk mengingat. 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 6. 6 tambah 1 7. 7/3. Penyebutnya tetap. Oke, yang B 3/2/5. Nah 3 dikali 5 ditambah 2. Kenapa ada tanda kurung? Ada tanda kurung ini artinya harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalian hitung dulu 3 kali 5-nya, lalu ditambah 2. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 ditambah 2. Penyebutnya tetap, tidak berubah. Oke, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Penyebutnya 5. Oke, sampai sini paham? Ya, jadi tekniknya kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu kalian tinggal ubah. Pertama kalian kalikan, lalu dijumlahkan dan penyebutnya tetap. Oke, nah setelah kalian perhatikan video penjelasan kali ini, teacher akan memberikan soal latihan sebagai berikut. Ke soal latihan yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Nah, yang pertama 17/8, yang kedua 9/2. Jadi kalian cari perkalian 8 yang hasilnya mendekati 17. Kemudian sisanya menjadi pembilang, penyebutnya tetap. Oke, 9/2 juga sama. Kalian cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 9. Nanti jadi bilangan cacah, sisanya jadi pembilang dan penyebutnya tetap. Oke, yang B, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. 1 5/6, 2 4/7, dan 2 3/4. Ya, kalian tinggal kalikan lalu ditambah. Hasilnya penyebutnya tetap ya. Oke, begitupun dengan nomor 4 dan 5. Sudah paham semuanya? Nah, sekian dari teacher. Dan satu lagi tugas kalian adalah teacher mau mulai sekarang kalian mulai menghafalkan perkalian. Nah, untuk minggu ini kalian harus menyetorkan perkalian 2 dan perkalian 3. Boleh dikirim melalui GCR atau melalui Wapri ke teacher. Oke? Selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk belajar. Teacher tunggu tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.